Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, para kiai, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar Bapak Haji Marzuki bin Baino. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majlis yaitu dalam rangka meningkatkan amal saleh kepada almarhum. Mudah-mudahan yang kita lakukan beberapa malam sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tambahan amal kebaikan untuk almarhum. Mudah-mudahan berkat daripada yang kita lakukan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah jadikan kuburannya sebagai kuburan surga. Mudah-mudahan nantinya Allah selamatkan daripada api neraka dan masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang beginilah nasib manusia. Manusia tidak akan kekal di dunia. Mereka semuanya harus meninggalkan dunia. Manusia yang paling afdal yaitu baginda Nabi Muhammad SAW harus meninggalkan dunia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi juga harus meninggalkan dunia. Apa ini kafahumul khalidun? Apakah engkau wahai Muhammad dimatikan, mereka menangkap kekal? Semuanya akan meninggalkan dunia. Nasibnya akan sama. Dan beginilah nasib daripada manusia juga. Orang yang hidup ditinggal oleh orang keluarganya, anak ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Kemudian nasibnya manusia seperti ini. Karena memang manusia itu ketika di dunia harus menerima ujian, dan sudah pasti manusia itu akan diuji di dunia. Dan Allah sendiri di dalam Al-Quran menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti aku Allah Subhanahu wa taala akan menguji kamu sekalian. Di sini kalau bahasa Arabnya, kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada lam mauti al-qasam, kemudian ada nun taukid. Artinya pasti, benar-benar aku Allah Subhanahu wa taala akan menguji kamu semuanya. Diuji dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit sesuatu daripada kekhawatiran. Manusia ini di dunia pasti akan mendapatkan kekhawatiran. Yang di daratan khawatir adanya banjir, khawatir adanya gempa bumi, khawatir terjadi bencana. Ketika di lautan orang khawatir juga. Ketika di udara naik pesawat juga khawatir. Manusia akan selalu diuji dengan kekhawatiran. Minal khauf wal ju', kemudian apa? Akan diuji daripada kelaparan. Kelaparan itu bisa maksudnya adalah tidak bisa makan, memang tidak ada makanan yang bisa dimakan, atau makanan ada tapi dia tidak bisa makan dengan makanan yang sudah ada. Kenapa? Mungkin ketika dia mau makan dilarang sama dokter. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang manis-manis, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya apa yang dia makan? Nasi putih. Nasi putih pun nggak boleh banyak-banyak. Kadang-kadang disuruh makan sesuatu yang di situ ditentukan sedikit. Nah, ini semuanya adalah menjadikan dia akhirnya apa? Kelaparan. Orang itu ingin makan tapi tidak bisa makan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan. Kekurangan daripada apa? Minal amwal, daripada harta. Orang itu ketika memiliki harta, mungkin akan langgeng, pasti naik turun. Yang punya toko, kadang tokonya laris, kadang tokonya sepi. Yang punya penghasilan, mungkin penghasilnya banyak, tapi suatu saat dia akan sepi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya. Wa naqsin minal amwal wal anfus, diuji daripada apa? Jiwa. Akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jiwanya. Orang tua ditinggal meninggal anaknya, anak ditinggal meninggal orang tuanya, saudara ditinggal meninggal saudara yang lain.
kerabatnya meninggal oleh kerabatnya, teman meninggal oleh temannya, dikurangi oleh Allah SWT daripada jiwanya. Wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Kemudian akan dikurangi hasil daripada panen, daripada buah-buahannya. Mungkin sudah saatnya panen, kadang-kadang Allah SWT kirimkan hama gagal panen. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa yang mendapatkan ujian, apa yang diharuskan bagi dirinya? Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Mendapatkan ujian, mendapatkan musibah kok dikasih kabar gembira? Iya. Kenapa dikasih kabar gembira bagi orang yang sabar? Karena as-sabru thawabuhu al-jannah. Orang yang sabar pahalanya nanti akan didapatkan di surga. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar itu bagi orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar. Ciri-cirinya tahu nggak orang yang bersabar? Alladzina idza asabatum musibah, yang mana ketika mereka mendapatkan musibah, mereka langsung ingat kepada Allah. Innalillah, kita semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki, diri kita, keluarga kita, harta kita, semuanya adalah milik Allah. Ketika diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus ridho, kita harus mau. Dia menyatakan itu semuanya sebagai ungkapan rasa sabar dia terhadap ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah harusnya kita. Ketika mendapatkan musibah, kita nggak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya langsung ingat kepada Allah. Innalillah itu bukan harus ketika mendapatkan kematian. Ketika mendapatkan musibah, seandainya seperti tadi musibah kekurangan daripada harta, ingat langsung innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kesandung ingat ya, langsung mengucapkan apa? Innalillah. Dulu orang begitu ya. Kesandung tok innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saiki misu. Ya, kesandung misu. Keluar ucapan-ucapan yang di situ malah menjadi doa jelek bagi dia nantinya. Harusnya Pak ingat langsung kepada Allah SWT. Itu musibah dari Allah, langsung ingat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus selalu mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadhil ladzat. Ya mufarriqil jamaat, perbanyak daripada mengingat daripada penghancur daripada segala kenikmatan. Nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tamasya, nikmatnya apapun yang kita nikmati di dunia akan habis semuanya dengan kematian. Itu kamu ingat. Kenapa? Karena dengan kematian ini ketika kita ingat, madzukira fi qalilin illa kasarahu wa madzukira fi katsirin illa qallalahu. Kematian itu ketika diingat dari sesuatu yang sedikit akan memperbanyak. Diingat kepada sesuatu yang banyak akan mempersedikit. Apa itu sesuatu yang sedikit yang dimaksud? Ketika kita merasa sedikit amal, sedikit ibadah, sedikit daripada kita melaksanakan daripada perintah Allah SWT. Ketika ingat kematian, langsung dia akan memperbanyak amal ibadah, langsung dia akan memperbanyak daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebut itu kematian, tidak diingat itu kematian kepada sesuatu yang banyak, kecuali akan mempersedikit. Artinya memperbanyak apa? Ketika dia banyak dosa, ketika dia banyak melanggar daripada perintah Allah, ketika ingat kematian, dia akan mempersedikit, mungkin dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perbanyak mengingat kematian. Manusia itu semuanya akan meninggalkan dunia ini. Sebetulnya manusia nasihat seperti ini sebetulnya nggak perlu ya. Kenapa? Itu sebetulnya cukup sebagai pengingat. Karena itu Nabi mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idha. Cukup sebetulnya dengan kematian itu adalah sebagai penasehat. Penasehat yang jitu kalau dia mau sadar. Ketika kita membawa keranda mayit daripada jenazah orang lain, mereka dulu hidup seperti kita. Mereka juga bisa makan seperti kita dulunya. Mereka bisa minum seperti kita. Mereka bisa melakukan aktivitas seperti yang kita lakukan. Tapi sekarang kita lihat mereka dibawa. Ketika dibawa keranda tadi itu seharusnya mengingatkan kita. Kita sama nasibnya akan seperti dia. Hanya menunggu daripada waktu kapan kita akan meninggalkan dunia tersebut. Karena itu ingat selalu kematian. Jangan kita terbuai dengan kehidupan dunia. Kita lupa dengan kenikmatan dunia. Padahal dunia ini hanya lewat. Kita di dunia ini cuma lewat. Umahati dunia bidari iqamatin. Bukanlah dunia ini adalah tempat kita bermukim.
bukan tempat asli kita. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Ini adalah ibarat daripada orang yang melakukan perjalanan yang akan sampai ke tanah airnya. Kita juga sama, proses dari sebelum di perut ibu kita ada yang namanya ayamudar. Orang yang saat benih-benih bakal manusia itu sudah ada di satu alam. Kita tidak pernah bertemu saat ini kecuali kita sudah pernah bertemu di alam mudar. Alam yang dikatakan bakal jadi manusia nantinya. Setelah itu sampai masuk ke dalam perut ibu melalui proses hubungan pernikahan. Mereka bayi ketika di dalam perut ibu, mereka menganggap itu adalah kehidupan dia yang seterusnya. Tapi setelah keluar daripada perut ibunya ke alam dunia, ini proses ini. Setelah alam dunia ada alam barzah yang kita akan masuki, yaitu kuburan. Kuburan setelah itu, dari kuburan alam barzah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Disitulah akan terjadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita lakukan semuanya? Akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Harta kita yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umur kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan luput, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masuk ke dalam alam kubur, itu penentuan daripada kita mendapatkan nikmat selanjutnya ataukah mendapatkan azab selanjutnya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah pertama kali tempat daripada tempat akhirat. Setelah dunia ini sudah selesai. Setelah itu masuk kuburan, ini proses akhirat. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisan. Barang siapa yang mendapatkan di dunia kebaikan, mendapatkan di dalam kuburannya kenikmatan, kebaikan, dia mendapatkan nikmat di dalam kuburan. Itu di alam mahsyar, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu aisan. Maka selanjutnya akan lebih mudah, selanjutnya akan lebih nikmat. Di alam mahsyar akan lebih nikmat, semua kemudian sampai dia masuki dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi faman wajadahu syarran, barang siapa yang mendapatkan ternyata di kuburan itu kejelekan, selanjutnya lebih parah, lebih pedih dan lebih menakutkan. Karena itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi sahabat Nabi, menjadi khulafaur rasyidin, menjadi menantunya Nabi 2 kali, dikawinkan dengan putrinya, meninggal, dikawinkan dengan putri yang kedua. Menjadi menantu Nabi, menjadi sahabat terdekat Nabi, kemudian mendapatkan kabar gembira pasti masuk surga. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan ketika melewati kuburan, tidak jarang Sayyidina Utsman sampai jatuh pingsan. Kenapa? Merasa khawatir, merasa takut, jangan-jangan sampai yang dia dapatkan ternyata bukan nikmat di dalam kuburan, tapi alam. Ma'afdha'u min nazar minal qabr. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan. Kayak Sayyidina Utsman ketakutan. Nah kita ini kadang-kadang di kuburan bisa tertawa, di kuburan iso nyantai, kadang-kadang rokokan, apalagi di akhir zaman. Di kuburan dibuat maksiat, dibuat perzinahan, dibuat orkesan kadang-kadang. Lu itu bakal tempat dia nantinya. Di situ penentuan manusia bakal selamat di dalam kehidupan akhirat atau malah dia nggak selamat. Dan itu hati-hati. Ayo kita hidup di dunia, jangan kita melupakan akhirat kita. Sampai Allah SWT mengingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal hayat. Hei para manusia, hei sahabatku, kata Nabi SAW, istahyu, malulah kamu. Ya, istahyu minallahi haqqal hayat. Malulah kamu sebenar-benarnya malu. Para sahabat menganggap malu, ya sudah sekedar malu. Mereka menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, inna minallahi nastahyi minallahi haqqal hayat. Kita sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya malu. Laisa kadzalik, kata Nabi, bukan itu yang aku maksud. Bagi orang yang mengatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna man istahya minallahi haqqal hayat falyahfadhir ra's wa ma wa'a wal yahfadhil batn wa ma hawa wal yadhkuril maut wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatal hayatid dunya wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal hayat. Kata Nabi SAW, orang yang benar-benar malu yang aku maksud bukan itu, wahai para sahabatku. Orang yang benar-benar malu itu yaitu orang yang menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya.
jaga matanya daripada maksiat, jaga mulutnya daripada maksiat, jaga pendengarnya dan pendengarannya daripada maksiat. Jangan sampai berbicara sampai bisa menyinggung hati orang lain. Jangan sampai berbicara kecuali kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kepala dan apa yang ada di kepala. Itu adalah benar-benar malu. Kemudian wal yahfadzil batin, jaga perut dan apa yang di sekitar perut. Jaga perut daripada makan yang haram. Jaga perut daripada makan yang daripada riba, daripada syubhat. Jaga yang di sekitar perut, yaitu kemaluan. Jaga kemaluan daripada perzinahan. Jaga kemaluan daripada kita melakukan sesuatu yang membuat murka Allah, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jaga itu semuanya. Waliyat kulil maut wal bila, ingat itu kematian dan ingat kehancuran. Jangan menganggap kekal di dunia. Kita semuanya akan hancur sekuat apapun kita. Jangan sombong di muka dunia. Karena itu waliyat kulil maut wal bila. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat bahagia, taraka zinatal hayat dunia, maka dia akan meninggalkan daripada hiasan kehidupan dunia. Artinya dia pentingkan kehidupan dunia hanya untuk wasilah perantara untuk kenikmatan akhiratnya. Dia punya harta, dia gunakan untuk sedekah. Dia punya umur, dia gunakan untuk taat kepada Allah. Dia punya kelebihan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk menunjang kebahagiaan dia dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang yang meninggal dunia itu Bapak Haji Marzuki, Allah jadikan kuburannya sebagai kuburan surga. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala kebaikannya. Dan mudah-mudahan anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa, anak-anak yang soleh dan salihah, bisa berbakti kepada orang tuanya walaupun setelah sepeninggalnya. Mudah-mudahan anak-anaknya jadikan anak yang bisa mengirimkan amal kebaikan kepada orang tuanya, menjadikan orang tuanya bahagia walaupun setelah meninggalkan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan jika Allah takdirkan kita harus meninggalkan dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.